Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviandriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal yang dimana untuk memenuhi kebutuhan tugas besar 1 mata kuliah psikologi komunikasi. Yang pertama, apa sih komunikasi interpersonal itu? Menurut Devito, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang telah menjalin hubungan atau orang yang dengan suatu cara terhubung. Komunikasi interpersonal menuntut berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ini dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Jadi, dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang. Erwin Paes mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Lalu lanjut ada sistem komunikasi interpersonal. Menurut Dr. Andres Jalaluddin Rahmat, MSc, lewat bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, beliau menjelaskan tentang sistem dalam komunikasi interpersonal seperti ada persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Yang dimaksud dari hubungan interpersonal yaitu komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang penting adalah untuk menumbuhkan rasa dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan komunikasi dengan cara melalui sikap terbuka. Melalui sikap ini, kemampuan akan dinilai secara objektif dan dapat dibedakan dengan mudah dengan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dari berbagai sumber, dan kesediaan mengubah keyakinannya atau profesional dan lain-lain. Lalu ada percaya. Maksudnya, bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, ia merasa tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya atau percaya pada orang lain. Lalu yang ketiga ada perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa ciri perilaku suportif yaitu evaluasi dan deskripsi. Maksudnya, kita tidak perlu memberikan kecaman atas kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua, ada orientasi masalah. Maksudnya, dengan cara ini, kita dapat mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama, mencari pemecahan masalah, atau mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada spontanitas. Sikap ini jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Lalu lanjut ada persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Atau seseorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Contohnya, bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. Lalu ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Dalam hal ini, penafsiran pesan dan penilaian atau penempatan dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional.
kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif, atau sebaliknya. Jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Dapat juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Contohnya, bila kita berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Atau sebaliknya, bila kita berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Atau kita akan menutupi diri dan menghindari komunikasi. Lalu lanjut ada karakteristik komunikasi interpersonal. Menurut Harjana, dalam 2007, karakteristik komunikasi interpersonal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua, ada melibatkan perilaku spontan, tepat, dan rasional. Yang ketiga, ada komunikasi antar pribadi, tidaklah statis, melainkan dinamis. Yang keempat, melibatkan umpan pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi, atau pernyataan yang satu harus berkaitan dengan pernyataan yang lain sebelumnya. Yang kelima, ada komunikasi antar pribadi, merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Yang terakhir ada melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Lalu lanjut, tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menjalin keakraban untuk membentuk hubungan. Yang ketiga, ada mempengaruhi atau mengontrol sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, sarana hiburan atau menyenangkan diri dan tukar pikiran. Yang kelima, ada membantu orang lain yang kesulitan. Lalu menurut De Vito, komunikasi interpersonal yang efektif yaitu berdasarkan pendekatan humanistik. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal yang efektif berdasarkan pendekatan Lalu menurut De Vito, komunikasi interpersonal yang efektif yaitu adanya pendekatan humanistik model dan praktik humanistik model yang efektif. Yang pertama ada openness. Apa sih faktor-faktor humanistik model yang efektif? Yang pertama ada openness, yaitu membuka diri dengan lawan bicara. Yang kedua ada empati, atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan identitas diri. Yang ketiga ada supportiveness, selalu mendukung orang-orang di sekitar kita. Yang keempat ada positiveness, atau sikap menghargai keberadaan orang lain. Yang terakhir ada equality, yaitu penerimaan terhadap lawan bicara. Pendekatan pragmatik. Di sini ada 5 kemampuan yang harus dimiliki, yaitu confidence atau memiliki rasa percaya diri sosial sehingga berkomunikasi secara rileks. Yang kedua ada imediasi atau perasaan kebersamaan antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga ada interaction management atau mengontrol interaksi. Yang keempat ada expressiveness, atau secara sungguh-sungguh kita terlibat dalam komunikasi dengan suatu ekspresi. Yang terakhir ada other orientation, beradaptasi dengan orang lain selama proses interpersonal berlangsung. Lalu ada pembahasan listening dalam komunikasi interpersonal. Atau kegunaan listening menurut De Vito yaitu listening is for enjoyment,
listening for information, listening to help. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.